Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran pengenalan multimedia. Pada video ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang multimedia, alat-alat yang digunakan, dan manfaatnya dalam berbagai bidang. Yuk, kita mulai. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pembahasan. Apakah teman-teman tahu apa itu multimedia? Jika belum, jangan khawatir, kita akan mempelajarinya bersama-sama. Secara bahasa, multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak dan media yang artinya perantara atau alat untuk menyampaikan pesan. Jadi, secara umum, multimedia adalah perantara pesan yang terdiri dari lebih dari satu elemen. Dalam definisi lain, multimedia adalah sarana komunikasi yang mengintegrasikan teks, grafik, gambar diam dan bergerak, animasi audio, dan media lainnya. Elemen-elemen ini dapat ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses menggunakan perangkat tertentu. Menurut beberapa ahli, multimedia didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, MC Cormick, tahun 1996. Multimedia adalah kombinasi tiga elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Dan yang kedua, menurut Ross, tahun 1996. Multimedia adalah kombinasi antara komputer dan video. Dan yang ketiga, menurut Gumlar, tahun 2014. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, animasi, suara, gambar, dan video menggunakan alat bantu sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, dan berkomunikasi. Alat input dan fungsinya. Berikut adalah alat input yang sering digunakan dalam multimedia. Yang pertama ada kamera digital atau DSLR untuk mengambil gambar atau video berkualitas tinggi yang digunakan dalam produksi multimedia. Yang kedua ada mikrofon untuk merekam suara, baik itu narasi, dialog, musik, atau efek suara. Yang ketiga ada pemindai atau scanner untuk mengubah dokumen fisik, gambar, atau ilustrasi menjadi format digital. Yang keempat ada keyboard dan mouse. Keyboard memasukkan teks atau perintah saat mengedit atau memproduksi konten multimedia. Kemudian mouse mengontrol kursor dan memilih fitur dalam perangkat lunak multimedia. Nah, selanjutnya ini adalah alat output yang penting dalam multimedia. Yang pertama ada monitor atau layar untuk menampilkan visual seperti gambar, video, atau antarmuka perangkat lunak. Yang kedua, proyektor untuk memproyeksikan gambar atau video ke permukaan besar seperti untuk presentasi atau seminar. Yang ketiga ada speaker untuk mengeluarkan suara atau audio seperti musik, dialog, atau efek suara. Yang keempat ada printer untuk mencetak dokumen digital seperti poster, gambar, atau bahan presentasi dalam bentuk fisik. Multimedia memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang, seperti dalam pembelajaran. Contohnya, saat peserta didik menggunakan media interaktif seperti laptop dan proyektor untuk presentasi hasil belajar. Multimedia membantu membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Di dalam bidang kesehatan, petugas medis menggunakan multimedia untuk melihat tekanan darah, detak jantung, atau organ dalam pasien dengan detail yang lebih informatif. Dalam bidang perfilman, untuk menciptakan film yang menarik, multimedia digunakan dalam efek visual, animasi, audio, video, teks, dan gambar. Semua ini memberikan pengalaman yang berkesan bagi penonton. Itulah pengenalan tentang alat multimedia dan manfaatnya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk terus eksplorasi dunia multimedia, karena kreativitas kalian adalah kunci utama. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.